Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia dalam menjalani dan melewati permasalahan hidup tersebut. Ibarat sebuah ujian di sekolah, di mana guru memberikan lembar soal ujian yang bertujuan agar siswa mampu memecahkan permasalahan. Kemudian hasilnya akan dinilai oleh guru hingga di akhir semester. Hal tersebut pun sama dengan ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui setiap kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik masalah harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami benar-benar menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, krisis jiwa, dan krisis buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan kasih sayang dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan berikut ini ada tanda-tanda ketika manusia diberi ujian sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. 1. Mendapat cobaan dan musibah. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah secara tidak langsung juga diuji. Padahal ujian yang lebih sulit sebenarnya adalah menjaga titipannya seperti halnya harta. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya ayat 35. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." 2. Terjaga dari kehidupan dunia. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia. Tidak akan membiarkan terjerumus dalam kemaksiatan dan selalu menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan Dia mencintainya seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, dan Al-Baihaqi. 3. Adanya kesolihan. Kesolihan merupakan anugerah yang tiada bandingannya. Jangan lupa bahwa kesolihan adalah salah satu nikmat dan tanda kasih sayang dalam Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesadaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa diberikan kesadaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. 4. Lebih memahami agama. Kemudahan dalam hal pemahaman mengenai agama akan diberikan oleh Allah secara bertahap sedikit demi sedikit. Hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik.
5. Semakin taat. Kemudian apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga ibadah ataupun melaksanakan perintahnya, baik itu ibadah wajib ataupun sunnah, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. 6. Sulit melakukan kemaksiatan. Di antara banyak tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni akan merasakan kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah karena Allah selalu menjaganya. 7. Husnul khotimah. Kasih sayang yang nyata adanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia hambanya dengan amal solih. Hal ini merupakan momen yang sangat penting karena banyak di antara hambanya yang menghabiskan usianya dalam hal menjalani ketaatan, namun meninggal dunia dalam kondisi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa Anda lihat dari percakapan Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, "Jika satu kakiku di dalam surga dan kaki yang lain di luar surga, maka aku belum aman." Artinya, jika kita melakukan hal-hal yang menjurus ke perbuatan maksiat, takutlah pada kematian, dan hati-hatilah apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memaniskannya." Sahabat bertanya, "Apa itu memaniskannya ya Rasulullah?" Ia berkata, "Dia akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga tetangga akan meridhoinya, atau ia berkata orang sekelilingnya." Hadis riwayat Al-Hakim. 8. Diberikan rejeki cukup. Allah pasti memberikan rejeki yang cukup kepada setiap hambanya melalui salah satunya amalan memperlancar rejeki yang memang dianjurkan dalam Islam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. 9. Diangkat derajatnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Ta'ala maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Muzadalah ayat 11. 10. Membalas semua amal kebaikan dengan pahala. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. 11. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa-doa dari semua hambanya yang beriman kepadanya. Hanya membutuhkan waktu saja, jadi kita wajib bersabar dan menunggu. Karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap doa, alasannya adalah Allah akan memberikan yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Hal tersebut sudah pasti baik untuk Anda. Nah, itu dia sahabat beriman, beberapa tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.